Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kita berjumpa lagi di seri video pengantar statistika matematika 2. Setelah pada video sebelumnya kita belajar tentang estimasi menggunakan metode momen, kali ini kita akan melakukan estimasi menggunakan maksimum likelihood estimator atau yang biasa disebut dengan MLE. Oke, jadi apa itu MLE sebagai pendahuluan ya? Jadi dimisalkan L itu adalah sebuah fungsi likelihood dan theta ini adalah theta head, maksudnya itu adalah beberapa estimasi untuk theta yang mungkin terjadi. Nah, theta yang dipilih adalah theta yang memaksimumkan si fungsi likelihood itu. Nah, theta head itu kita tentukan berdasarkan sampel dan nilai theta yang paling mungkin adalah yang paling memaksimumkan fungsi likelihood-nya. Sebagai ilustrasi lain, misal adalah ada parameter theta yang kita definisikan sebagai perangai singa dengan 3 kategori, yaitu theta 1 singa sangat buas, theta 2 singa buas, dan theta 3 singa pemalas. Dan I misalkan adalah banyaknya daging yang dimakan oleh singa tersebut dalam satuan ons. Nah, oke. Misal kemudian diperoleh data sebagai berikut ya. Di sini adalah peluang seekor singa memakan daging sebanyak I ons jika dia kategorinya singa sangat buas, dan pemalas. Seperti itu, dengan peluang-peluang sebagai berikut. Oke. Nah, misal jika diperoleh bahwa seekor singa berhasil memakan daging 3 ons, kita lihat pada kolom 3 ons, maka theta yang paling mungkin itu adalah theta 1, yaitu singa sangat buas. Namun misal diperoleh data bahwa seekor singa tidak memakan daging sama sekali atau memakan daging 0 ons, yang paling mungkin terjadi pada titik I0 itu adalah di titik theta 3, sehingga nilai theta yang paling mungkin singa itu adalah singa pemalas. Itu adalah ilustrasinya. Nah, kemudian definisinya, misal kita memiliki variabel random X dari suatu populasi yang berdistribusi Fx dengan parameter theta. Lalu kita kumpulkan sampel random berukuran N, kemudian kita mendefinisikan fungsi likelihood adalah PDF bersama dari sampel random X1 sampai Xn. Di sini PDF bersama itu kita pandang sebagai fungsi dari theta, ya, sehingga kita akan peroleh perkalian dari PDF-nya. Nah, MLE untuk theta adalah nilai theta yang memaksimumkan fungsi likelihood ini, atau sebagian besar menggunakan fungsi dari log likelihood untuk menyederhanakan perhitungan. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah kita menentukan dulu fungsi likelihood-nya, yaitu L theta. Setelah itu kita tentukan nilai logaritma dari L theta, kemudian kita menghitung turunan pertama log L theta tersebut terhadap parameter yang akan kita cari, yaitu theta, dan disamadengankan 0, sehingga kita akan memperoleh nilai theta. Lalu setelah itu kita hitung turunan kedua dari log L theta terhadap theta. Jika diperoleh hasilnya negatif, maka nilai theta yang kita peroleh pada step sebelumnya itu dikatakan memaksimumkan fungsi likelihood-nya. Sebagai contoh, misal dimiliki data banyaknya pasien penderita COVID-19 per hari di sebuah daerah. Oke, ada 2 orang, 1 orang, dan seterusnya. Kemudian data tersebut sampel dari distribusi Poisson dengan parameter lambda. Kita diminta menentukan MLE dari lambda. Maka sesuai langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan, yang pertama adalah membentuk fungsi likelihood-nya, yaitu perkalian PDF-nya
sehingga kita akan peroleh hasil sebagai berikut. Lalu kita hitung logaritmanya, maka kita akan peroleh hasil sebagai berikut. Kemudian logaritma itu kita turunkan terhadap lambda, dan kita akan memperoleh bahwa lambda itu adalah X bar. Kemudian jika kita hitung turunan keduanya, kita akan peroleh turunan keduanya adalah negatif sigma xi per lambda kuadrat, dan ini kurang dari 0, sehingga nilai lambda sama dengan X bar itu adalah lambda yang memaksimumkan fungsi likelihood-nya. Maka kita katakan bahwa estimasi untuk lambda yang paling baik itu adalah X bar. Oke, sehingga dari data itu, jika kita diminta mengestimasi lambda, maka kita akan peroleh bahwa estimasi untuk lambda adalah rata-rata dari seluruh data itu, sehingga kita akan peroleh lambdanya adalah 2,8 orang per hari, atau kita bisa interpretasikan ada 28 orang penderita COVID setiap 10 hari. Kemudian MLE ini juga memiliki sifat-sifat istimewa. Yang pertama adalah sifat invarian. Apa itu sifat invarian? Jadi misalnya theta hat adalah MLE dari theta, maka MLE dari G theta itu adalah G theta hat. Sebagai contoh, misalkan pada contoh sebelumnya, kita diminta menghitung MLE dari 1 per akar lambda. Karena kita sudah menghitung bahwa lambda hat itu adalah X bar, maka MLE dari 1 per akar lambda juga cukup kita substitusi lambdanya dengan X bar. Maka MLE-nya adalah 1 per akar X bar. Selain itu, MLE juga memiliki sifat bahwa estimatornya akan berdistribusi normal dengan min-nya itu adalah theta dan variansinya adalah batas bawah variansinya atau CRLB. Sehingga di sini MLE memenuhi kriteria sebagai estimator terbaik, yaitu dia tak bias, dan yang kedua variansinya adalah minimum atau sesuai dengan batas bawahnya. Maka dari contoh yang sudah kita kerjakan pada slide sebelumnya, kita bisa mengetahui bahwa ekspektasi X bar itu sama dengan ekspektasi X, yaitu lambda, dan kita akan peroleh bahwa variansi X bar itu akan sama dengan lambda per N. Dari sini sifat tak bias sudah terpenuhi, kita tinggal membuktikan apakah variansinya ini sama dengan batas bawah variansinya. Maka kita akan coba menghitung CRLB-nya. Kita hitung CRLB, langkahnya kita akan kerjakan dengan menghitung log-nya dulu. Kemudian karena Poisson itu termasuk dalam keluarga eksponensial, maka kita bisa melakukannya dengan mencari turunan keduanya dan kita hitung harga harapannya. Dan akan kita peroleh hasilnya adalah minus 1 per lambda. Kemudian dengan memasukkan rumus CRLB, maka kita akan peroleh bahwa batas bawah variansinya itu adalah lambda per N, dan itu sama dengan variansi si X bar. Demikian di video ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.